wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Anas Haji Milkhan Royani selaku narasumber pada sore hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar sore hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kantin SS Istiqomah. Kantin SS Istiqomah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak Ibu hadir. Satu minggu sudah kita berpisah, dan Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang berbahagia ini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa belajar dan belajar. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan termasuk kita sekalian selaku pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali kegiatan pada sore hari ini dengan membuka dengan awalan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut dengan doa belajar Bapak Ibu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, menikmati lezatnya iman terhadap qada dan qadarnya adalah judul kajian pada Sabtu sore hari ini. Apa yang ada di dalam iman terhadap qada dan qadarnya? Mari kita ikuti bersama kajian Sabtu sore hari ini yang akan dikupas tuntas oleh Ustadz kita yang saya hormati, Ustadz Dr. Anas Haji Milkhan Royani. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna illa syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita hormati para ustadz
dan juga para ustadzah yang hadir di majelis ini, yang saya hormati juga para pengurus Masjid Husnul Iman yang mudah-mudahan selalu sehat untuk terus melayani para jamaahnya sehingga masjid ini selalu makmur dan memberikan keberkahan untuk para pewakifnya, baik wakaf tanahnya maupun bangunannya, dan juga semua yang hadir Bapak Ibu dalam majelis rutin setiap Sabtu sore. Mudah-mudahan semua langkahnya, duduknya, diam dan mangkut-mangkutnya, mangkut-mangkut apa Bapak Ibu? Yang ngaji itu kan modalnya diam, mangkut-mangkut. Kalau ustadznya Allahumma Amin. walaupun jangan ngantuk ya. Nanti Allahumma aminnya keliru ya. Misalnya mudah-mudahan bapak-bapak yang luas rezekinya tambah bojo Allahumma. Ini berkunjung biar orang ngantuk. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita sudah hampir di penghujung bulan Safar, tepatnya tanggal 26, insya Allah hari Selasa waktu maghrib kita sudah memasuki 1 Rabiul Awal atau memasuki bulan Maulid ya. Pasti Bapak Ibu kita akan merasakan betapa cepat waktu ya, berlalu, dan mudah-mudahan kita bisa mengiringi cepatnya waktu dengan cepatnya amal-amal kebajikan supaya kita termasuk orang-orang ya, dalam kelompok al-muqarrabun. Kalau Bapak Ibu membaca di surat Al-Waqiah ya, bahwa orang-orang yang cepat dalam kebaikan itu masuk kepada kelompok al-muqarrabun ya, kelompok yang paling istimewa ya. Kelompok yang kedua kan ashabul yamin ya. Kelompok yang paling rendah ya, kelompok yang banyak berbuat zalim. Sekaligus Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, kita juga sudah mulai bersiap untuk menyambut Ramadan seperti yang dicontohkan orang-orang soleh dahulu ya. Menyambut Ramadan itu idealnya memang 6 bulan sebelum Ramadan, yaitu memasuki bulan Maulid ya. Ya jangan kalah dengan persiapan barang gawe ya. Barang gawe persiapannya berapa? Sudah setahun ya. Berapa? Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya insyaallah. Jadi judul yang kita angkat pada sore hari ini sebenarnya respon terhadap pertanyaan kemarin ya, soal takdir ya, berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang insyaallah Bapak Ibu juga sebagiannya mungkin sudah hafal ya. Sudah hafal tapi lupa ya. Lupa apa? Hafal tuh ya. Coba kita murojaah hadisnya ya. Mudah-mudahan kita masih hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan misla
misla dzalika summa yursalu alaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'idun. Masih ingat Bapak Ibu? Belum selesai. Kita lanjutkan. Fa wallahi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah summa yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu wa ya'malu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari summa yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama menjelaskan tentang mukjizat dalam bidang sains pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang lalu yang jelas belum ada laboratorium kedokteran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dari nol sampai kemudian dia menjadi jabang bayi yang sempurna di dalam rahim ibu. Sungguh di antara kalian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia Nabi disebut apa tadi? As-Sadiqul Masduq. Jadi Nabi adalah sosok yang as-sadiq, yang selalu benar, tidak mungkin salah. Kemudian al-masduq, sosok yang selalu dibenarkan, tidak mungkin disalahkan. Ya, makanya Nabi memiliki sifat yang disebut dengan al-ma'sum. Al-ma'sum, sosok yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nah, kalau kita pastikan kita tidak termasuk Nabi, ya kita kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi kadang-kadangnya mandan sering. Ya, namanya juga kadang-kadang berarti kan sering. Sehingga pastinya kita kadang-kadang mungkin dibenerin, tapi sering juga disalahin dan tidak usah baper. Ya, termasuk para ustaz, termasuk saya, apalagi gitu ya. Kasih pengajian, ya ada benernya, tapi mungkin banyak salah. Dan itu wajar, ya. Karena saya bukan Nabi. Yang penting kalau saya salah, Bapak Ibu, ya nggak usah pekeuh, ya, untuk memberitahu. Ya. Bisa japri, ya, atau bisa sowan, ya sowan apa datang ke rumah, datang ke rumah, ya syukur gawat kresek, gitu ya. Kresek dong, kresek kok bilang apa? Saya sana di gimana begini. Ya, alhamdulillah banget ya. Jadi nggak usah baper, Bapak Ibu, kita disalah-salahin orang.
ya. Kemudian orang yang nyalahin langsung kasih petunjuk, ini loh yang benar seperti ini. Senang apa senang? Senang. Ya. Dan itu adalah tanda cinta. Ya. Cintanya seseorang kepada saya, kepada Bapak Ibu adalah ketika kita salah kita dapat nasihat, jangan malahan tersinggung. Ya. Kenapa? Kita bukan nabi. Bahkan kalau ada orang yang bukan nabi, ya, misalnya kita ngomong takut salah, itu sombong malahan. Kalau bukan nabi kok takut salah. Ya. Jadi gak usah takut salah. Yang penting salah yang kita lakukan tidak sengaja. Kesalahan yang kita lakukan semata-mata jahalah. Jahalah itu karena saya belum tahu gitu aja. Apalagi dari dalam Al-Quran dan Sunnah pastinya nggak tahu Bapak Ibu berapa persen. Al-Quran kan ada 30 juz, yang sudah dipahami berapa juz? Kulit takut sekian ya, berapa ayat? Kan gitu. Hadis itu ada ribuan ya. Bapak Ibu yang sudah hafal berapa? Alhamdulillah, innamal a'malu binniyat. Lanjutannya gimana? Biasanya cuma itu toh ya. Nah, termasuk hadis tadi termasuk penting, yaitu nanti Bapak Ibu bisa mendapati di Arba'in An-Nawawi ya, hadis nomor 4 kalau tidak salah ya. Arba'in An-Nawawi, kalau Bapak Ibu bawa handphone ada kuotanya langsung aja ya, ketik ya. Hadis Arba'in An-Nawawi nomor 4 nanti ketemu ini. Siapa tahu tadi saya ada yang keliru ya, hafalannya ya, namanya hafalan kadang-kadang lupa ya. Jadi Nabi dalam hadisnya ya, menjelaskan soal penciptaan manusia, sungguh di antara kalian ya, di perut ibumu yaitu rahim ibumu selama 40 hari sebagai nutfah. Apa? Nutfah itu ya sel sperma ya. Sel sperma, air ya. Kalau dalam ayat di surat Al-Mursalat itu dikatakan alam nakhluqkum min ma'in mahin. Jadi nutfah itu disebut dengan ma'in mahin, air yang hina ya, yang kalau dipertontonkan pasti kita malu sendiri. Itulah kita, subhanallah. Jadi gak usah gengsi, memang itulah kita. Tapi sekaligus ini juga mengingatkan orang usah sombong ya. Orang usah sombong, ganteng kayak apa ya sama gitu kan ya, ganteng kan sikiknya suwe-suwe ya melewat ya biar bisa kesepuan dulu mestinya foto 40 tahun yang lalu gimana Pak? Masih punya ya itu ya. Walaupun sekarang ya masih ada sisa-sisa gantengnya ya. Sisa-sisa. Ibu-ibu juga gitu kan? Ibu pada sesepuh yang usianya 60-an, 70-an. Saya kan foto di usia ke-30 tahun ya. Dijajar kira-kira sama gak? Pasti beda ya. Nah, kalau ibu ini yang ngaji umurnya 20 tahun, 30 tahun, kayaknya Pak Milan gak kuat di sini ya. Berhadapan dengan ibu-ibu yang cantik semua. Tapi bukan berarti sekarang gak cantik ya Pak ya. Tetap masih insya Allah ya. Baik, ini untuk mengingat ya tentang diri saya siapa. Kadang-kadang kalau orang sudah mulio ya wis kelalen karo awake ya, dalam bahasa Al-Qur'an namanya apa? Lupa diri. Ya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kamu jangan seperti orang yang lupa sama Allah, akhirnya dia jadi lupa terhadap siapa? Diri. Akhirnya ulaika humul fasiqun. Akhirnya mereka menjadi orang yang fasik. Kemudian pada berapa tadi? Arba'ina yauman, 40 hari berikutnya prosesnya ya beranjak kemudian menjadi apa? Alaqah. Alaqah itu ya semacam apa namanya? Gumpalan darah kental ya, seperti lintah. Bapak Ibu masih ingat ketika proses kita di rahim ibu jadi lintah nempel di rahim ibu, masih ingat? Jadi diingatkan oleh Allah. Pastinya nggak ada yang ingat. Tapi Allah ingatkan dan pasti ini sebuah kebenaran karena boleh dibuktikan di laboratorium dimanapun ya. Apalagi kalau dokter kandungan ini selalu memantau. Biasanya kalau ibu hamil zaman sekarang kan selalu dipantau ke dokter kandungan di apa? USG dilihat. Ya. Subhanallah, kita pernah mengalami proses menjadi semacam lintah. Kira-kira Bapak Ibu ketika jadi lintah sudah ada gambarnya? Gak ada gambar apa-apa, cuma hanya gumpalan darah aja.
Setelah 40 hari berikutnya baru menjadi mudghah. Ya, daging yang sudah terbentuk. Subhanallah. Berarti 40 hari kali 3 berapa? 4 bulan. Ya kan? 120 hari sepadan dengan 4 bulan. Dan ketika Bapak Ibu saya berada di rahim ibu, ibu-ibu di rahim ibu semuanya usia yang ke-4 bulan, kata Nabi apa? Ya tadi, summa yursalu alaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Allah mengutus malaikat, ya, malaikat itu jujuki ruh, ya. Ruhnya ditiupkan ke bayi yang umurnya 4 bulan. Ibu-ibu buktikan ketika 4 bulan udah mulai obah bayi ini. Ya subhanallah. Ya. Makanya ini juga menjadi satu hukum tertentu Bapak Ibu. Misalnya ada ibu-ibu yang sedang hamil, ya, karena alasan tertentu harus menggugurkan misalnya, terutama keselamatan ibu atau apa gitu. Yang penting ada alasan syar'i. Ya, anjurannya kalau toh harus menggugurkan misalnya di antara hukum fikih yang disimpulkan dari hadis ini, yang penting jangan melampaui 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu belum ada ruhnya. Kalau memang harus menggugurkan karena alasan yang benar loh Bapak Ibu, ya, bukan alasan tanpa alasan, nggak boleh, ya. Itu kalau belum 4 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 4 bulan itu sama saja membunuh, karena di sana sudah ada ruhnya. Nah kemudian Bapak Ibu dijelaskan dalam hadis ini, selain malaikat ini meniupkan ruh kehidupan pada jabang bayi yang usianya 4 bulan atau 120 hari, sekaligus malaikat itu diperintahkan oleh Allah, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dia disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah dengan 4 kalimat. 4 kalimat ini supaya ditulis, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Yang 4 itu maksudnya apa? Yang pertama ditulis rezekinya, ditulis ajalnya. Yang ketiga ditulis dia bahagia atau dia sengsara. Ini ditulis. Bapak Ibu kita imani saja, kita nikmati saja. Itu Allah yang mau kok, ya. Jadi Bapak Ibu namanya juga Allah, ya suka-suka Allah kan gitu ya. Karena Allah memiliki sifat yang disebut dengan apa? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dan kekuasaannya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Berarti Tuhan kita Allah Tuhan yang keren, Bapak Ibu, ya. Tuhan yang hebat ya seperti itu, ya. Kalau Tuhan yang gak hebat ya Tuhan yang masih bisa dirayu-rayu gitu ya. Akhirnya goyah itu enggak, ya. Gak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Cuma nanti ketika kita mengimani takdir, di mana kita memahami, ya, mengenal Allah adalah Al-Jabbar, kemudian apa? Al-Mutakabbir, Allah Aziz, ya. Tapi di sisi lain Allah juga Al-Hakim, Al-Halim, Ar-Rahim, Ar-Rahman dan seterusnya. Harus digabung, ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih mengimani takdir, jangan sampai kita menjadi satu dari 2 golongan yang tersesat. Golongan yang pertama namanya Jabariyah, golongan yang kedua namanya Qadariyah. Nah, kita tidak cenderung kepada keduanya. Kalau yang Jabariyah itu apa? Ya pokoknya kita hidup seperti wayang, terserah Allah. Sehingga ya, yang maling pun ketika dia ditangkap kemudian disalah, jangan salahin saya, salahin Tuhan. Saya ditakdirkan jadi maling kok. Padahal membicarakan takdir ya hanya untuk orang beriman, ya. Dia aja gak beriman sama takdir, ketika jadi maling malah nyalain takdir, ya. Kan aneh, ya. Ketika si kafir disebut, ya kamu kafir ya, ayo tobat dong, beriman, ya. Lalu takdir saya kafir, emang kamu beriman sama takdir? Ya kadang-kadang ada orang tidak beriman, tapi ketika dia membela diri atas perbuatan salahnya, dia berargumen dengan iman kepada takdir, kan jadi lucu, ya. Jadi takdir yang kita bahas adalah untuk orang yang beriman saja, begitu. Dan orang beriman pasti nyaman. Kenapa? Ketika dia mengenal Allah dengan baik, dengan utuh. Jangan sampai kita mengenal Allah sepotong-potong. Misalnya kita mengenal Allah hanya zat yang mengazab dengan sangat, ya, keras. Misalnya Allah kan punya sifat namanya Al-Muntaqim, ya.
Al-Muntaqim itu kan zat yang maha membalas dengan keras. Tapi kita jangan lupa Allah juga kita kenal sebagai Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan hanya sepihak. Nah, ada juga aliran yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah itu menafikan aspek takdir, gak ada takdir-takdirnya. Sehingga orang Qadariyah itu tidak mengimani terhadap qada dan qadarnya Allah. Apa sih qada? Qada itu artinya keputusan ketentuan. Makanya orang yang memberikan keputusan namanya qadhi. Kalau dalam istilah Indonesia itu namanya hakim, walaupun sebenarnya kurang tepat. Jadi yang namanya orang yang memutuskan perkara itu yang tepat sebenarnya qadhi, bukan hakim. Tapi sudah terlanjur di Indonesia kan disebut hakim. Akhirnya keputusannya tidak bijak. Keputusannya tergantung siapa yang wani biro. Walaupun gak semua Bapak Ibu, cuma ini kritik aja. Karena bapak saya almarhum juga hakim di pengadilan agama. Cuma sudah almarhum, namanya Pak Suwardi dulu pernah jadi hakim agama di di Cilacap, pernah jadi wakil ketuanya, kemudian pernah juga di Pekalongan, pernah juga di Ciamis, kemudian terakhir mau dinas ke Surabaya tapi qadarullah kena sakit dan kemudian pindah dari ayah saya kedua. Saya punya dua ayah. Ayah pertama itu ayah saya asli, ayah kedua ayah dari saya, ayah Sam. Lupa jadi kesana cerita dikit Kan kita sering mendengar qadha, qadha itu artinya keputusan, ketentuan. Kalau qadar, qadar itu ukuran. Jadi semua keputusan Allah itu sudah keputusan yang terukur, bukan keputusan yang ngawur. Disinilah kita mengimani tentang dua sifat Allah yang Al-Jabbar sekaligus Al-Hakim. Semua keputusan Allah itu pakai ukurannya sehingga Allah terbebas dari menzalimi hamba-hambanya. Tolong nanti Bapak Ibu untuk mengimani takdir, qada dan qadar ini kita harus hafal satu ayat diantaranya di surat An-Nisa. Coba Bapak Ibu dilihat surat An-Nisa ayatnya nomor 40. Coba bareng-bareng. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Terus ayatnya berikutnya saya agak lupa. In taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ini harus dihafal Bapak. Jadi di antara cara kita menikmati iman kita terhadap qada dan qadarnya Allah, kalau bisa kita hafal ayat ini untuk menjadi kaidah kita mengimani qada dan qadar. Surat An-Nisa di antaranya ayat nomor 40. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. In taku hasanatan, betul ya? Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Pastikan Bapak Ibu, ketika Allah memutuskan semua perkaranya termasuk tulisan-tulisannya tadi, Allah tidak menzalimi terhadap hambanya secuil pun, walaupun hanya setitik debu. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Itulah di antara makna kenapa Allah memiliki sifat Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi ada dua kubu yang kita tidak ikut ke salah satunya, apalagi dua-duanya. Nah, kita mengikuti kubu dalam fikrah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memadukan keduanya. Jadi Allah memutuskan, tetapi kita juga diberi pilihan. Ada keputusan, ada pilihan. Makanya kita mengimani qada dan qadarnya Allah itu ada dua jenis juga. Ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat ikhtiar, ada yang bersifat mu'allaq, ada yang bersifat mubrom. Bapak Ibu pernah belajar qada dan qadar. Jadi keputusan-keputusan Allah itu ada yang bersifat mutlak, kita tidak bisa memilih. Dan yang tidak bisa dipilih di sana tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada pertanyaannya. Di hari akhirat tidak ada tanggung jawabnya. Misalnya Bapak Ibu, tidak akan ditanya kenapa kamu jadi wanita.
Nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu hidungnya pesek? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Suka-sukanya Allah. Kenapa kamu kulitnya hitam? Nggak ada pertanyaan gitu. Ya. Kenapa kamu lahir di Indonesia? Nggak ada pertanyaan. Kenapa kamu jadi orang Cina? Kenapa orang Jawa? Kenapa orang Tegal dan seterusnya? Nggak ada. Itu nggak bisa dipilih. Tapi ketentuan Allah yang akan ada tanggung jawabnya adalah ketentuan yang bersifat pilihan. Misalnya Bapak Ibu bisa hadir ke tempat ini, kan karena pilih. Kalau Bapak Ibu tidak milih hadir, insya Allah hari ini masih di rumah ongkang-ongkang sambil ngopi, ya, makan putih goreng, ya, enak banget. Tapi ini juga lebih enak, ya, karena kita ada ikhtiar, ya, ada pahalanya. Jelas ya Bapak Ibu tentang qada dan qadar. Soal tulisan Allah yang Allah perintahkan kepada malaikat, Bapak Ibu gak usah mikir gimana tulisan saya, gak usah, cukup mengimani saja, ya. Dan dengan tulisan seperti inilah, ya, justru kita hamba yang lemah merasa butuh banget sama Allah, agar kita termasuk yang ditolong oleh Allah, ya, agar saya bisa mengimani takdir dengan gampang. Kemudian kita hanya merespon dengan ikhtiar secara maksimal. Di antara ikhtiar yang maksimal adalah dengan amal dan juga berdoa. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara hikmah kenapa kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti juga dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ini bagus juga untuk dihafal di surat Al-Hadid ayat nomor 22 dan 23, ya. Coba Bapak Ibu dilihat, ya, di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Asabani musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, ayat nomor 24-nya ini yang 23 apa 24? 23 berarti. 22 23. Gimana kalimatnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi hikmah kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khusus orang beriman, Bapak Ibu. Orang yang tidak beriman nggak usah ikut-ikut, jadi kan namanya juga sudah nggak beriman. Tapi ini cara pandang orang beriman. Selagi kita punya iman, semua ketentuan Allah pasti yang terbaik. Nah, ketentuan Allah tentang kehidupan memang ada dua tadi. Ketentuan yang kita senang, ketentuan Allah yang kita mungkin kita agak terganggu kesenangannya, ya. Misalnya Bapak Ibu dikasih sakit, ya umumnya orang sakit ya mandang kelamut gitu, ada, ya. Kemudian ngomong aduh gitu kan, gitu ada. Yang lagi kasih sehat, alhamdulillah, ya. Saking syukurnya sama Allah, ya. Pernah Bapak Ibu mengatakan sama Allah, alhamdulillah ya Allah jangan sehat kok suwe temen setia. Ya kayaknya nggak pernah ngerosok gitu, ya. Sehat setahun 2 tahun ya orang rosok, ya. Dikasih sakit seminggu wis ngeluh ya kesana kemari. Jadi hikmahnya Bapak Ibu kalau kita mengimani qada dan qadarnya Allah adalah saat kita lagi kepenan, luas, bahagia, tidak usah tidak usah bangga, tidak usah sombong, tidak usah pamer, tidak usah arogan. Tapi kalau kita lagi mendapatkan ujian yang agak susah, gitu kan, kita juga tidak perlu putus asa. Tenang aja, kita masih punya Allah, Bapak Ibu. Masa Allah yang menciptakan kita, ya. Bapak Ibu pernah minta diciptakan? Nggak pernah kan? Nggak pernah kita minta. Allah pasti akan ngurus semua. Dan ketika Allah memberikan beban-beban kehidupan, sudah ada apa tadi? Qadarnya, sudah ada ukurannya. Bapak Ibu sudah menghafalkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Begitu, laha ma kasabat wa 'alaiha. Apa sih artinya, Pak? Laha ma kasabat wa 'alaiha. Pokoknya gawe apik terus, di mana kebaikan yang kamu lakukan untukmu. Tapi jangan lupa kalau kita mau berbuat buruk juga kembalinya kepada kamu. Orang beriman milih yang mana, Bapak Ibu?
Gawe apik terus untuk priwe. Ya kepengennya gawe apik terus. Tapi gue patut-patut apa kayak dewek menungso ya pisan-pisan gawe sing apik. Ya supaya kita mau manusia, jadi jangan baper Bapak Ibu ya. Ada ustaz gawe orang apik ya tenang aja, dia manusia ya. Yang mungkin lupa ya. Sekali-kali yang penting aja diniati. Ingin Ramadan, yang penting jangan direncanakan. Kalau kita berbuat yang tidak baik semata-mata mudah-mudahan karena kepleset aja. Gini Ramadan Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang kepleset, kadang-kadang ya memang mesti diniati Ibu ya. Kapan yang ketemu kan? Kita ini baik, kan berarti niat ya. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang penting kita terus ya memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, terus memiliki harapan-harapan yang positif. Nah, kita lanjutkan hadisnya yang dahsyat ini Bapak Ibu ya. Ini yang kadang-kadang kita gagal paham pada penghujungnya ya. Nabi mengatakan bahkan perkataannya, sabdanya diawali dengan sumpah, fa wallahi la ilaha ghairuhu. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah diibadahi kecuali hanya Dia Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang amal-amalannya adalah amalan surga terus ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai akhirnya orang ini jarak surganya cuma dhira' ya, sejengkal. Ya hanya beberapa senti mungkin sejengkal itu sama dengan setengah langkah atau satu langkah gitu ya, tinggal masuk surga ya. Kemudian fayasbiku alaihil kitab. Kemudian orang ini didahului oleh tulisan kitabnya. Kemudian fayamalu bi amali ahlinna fayadkhuluha ya, fayadkhuluha. Dia didahului oleh catatannya, kemudian akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Alhamdulillah. Ini menjelaskan soal ya bahwa amalan itu yang terpenting dari awal sampai akhirnya. Nah, Bapak Ibu kan kita lagi melangkah ke surga, insya Allah. Isi betul apa dereng? Ya wis, urung betul aja kebagusan. Ya. Sesoleh apapun. Kadang-kadang kan ada orang yang memang soleh, ilmunya luar biasa, tapi ya tadi kadang-kadang ketipu dengan kesolehannya. Ya. Padahal urung betul surga. Akhirnya gampang merendahkan orang lain, ya. Gampang menjudge orang lain. Ya, lihat orang lain berbuat begini-begini langsung kayaknya bukan kayaknya kan kayak mesti neraka yang baik. Jadi Bapak Ibu kita kan sedang melangkah ke surga yang merunduk ya. Saat kita bisa berbuat baik, kita semakin merunduk bahwa kita berbuat baik semacam ini karena pertolongan Allah. Jangan membusukkan dada. Bapak Ibu bisa sedekah, bisa berbuat kebaikan, semua kebaikan hendaknya kita lakukan dengan merunduk. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah sampai di langkah terakhir ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hikmah ya. Bagaimana saat kita melangkah ke surga Allah ya, melangkahlah dengan penuh yang menundukkan hati. Jangan sampai kita sertai dengan keangkuhan, kesombongan. Sebaliknya Bapak Ibu ada yang dikatakan oleh Rasulullah di penghujung hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlinna ahlinna betul ya. Kemudian hatta ma yakumu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai akhirnya orang ini tinggal selangkah masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, didahului oleh buku catatannya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia memungkasi langkah terakhirnya dengan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu kalau kita memilih, pilih yang mana? Milih yang pertama sampai milih yang terakhir, kan gitu ya. Maksudnya milih pertama, langkah pertamanya ya surga, terus sampai langkah terakhir. Tapi hikmah yang terakhir ini Bapak Ibu, kalau kita hari ini menyaksikan siapapun, baik keluarga, tetangga, teman, siapapun yang mungkin langkah-langkahnya kelihatan banget, neraka banget kelihatannya, gitu kan? Jahat sekali gitu kan? Lalu
buktinya dia belum betul neraka, ya jangan kita ujung-ujung ya mengatakan neraka. Siapa tahu dia termasuk orang-orang yang dikisahkan di hadis Nabi dalam bab taubat, yaitu orang yang membunuh 99 orang. Ya. Dia ingin bertobat, dia cari konsultan, akhirnya ketemu seorang abid ahli ibadah. Ya. Ketika ditanyakan, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau bertobat, kira-kira tobat saya diterima nggak? Kata si abid, nggak mungkin, kamu udah keterlaluan itu. Akhirnya langsung kenapin aja, ya, sambung 100 sekali. Dari 100 ya. Tapi jangan seperti ini ya. Jangan contoh 99 apalagi jadi 100. Cuma kita maksudnya kita lihat kisahnya. Tapi karena dia sungguh-sungguh ingin bertobat, dia masih mencari dan akhirnya ketemu seorang alim. Ini satu petunjuk bahwa ahli ibadah ya kalah keutamanya dengan seorang yang alim. Tapi bagus kalau kita menggabungkan duanya. Ya ahli ibadah, ya alim, iya. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita ya berusaha untuk senang ibadah, tapi harus berusaha mengilmui supaya tadi ya, dengan ilmu kita dibimbing oleh Allah, dengan ibadah-ibadahnya kita tetap merun. Si Ali mengatakan, oh pasti bisa ya. Kalau kamu mau sungguh-sungguh bertobat sama Allah, Allah pasti akan mengampuni. Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampung yang di sana banyak orang jahat, kamu pindah ke kampungnya orang-orang yang soleh. Ketika dia melangkah menuju kampung orang-orang soleh, di tengah jalan dia mati ya. Kemudian malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Ya kira bagianku, satu lagi itu bukan ini bagianku, kata malaikat azab rebutan. Akhirnya Allah mengutus ya malaikat dalam bentuk manusia untuk menengahi dua malaikat yang bersengketa soal hamba yang tadi bertobat tapi belum sempat melakukan kebaikan, baru melangkah saja. Kemudian malaikat dalam bentuk manusia ini supaya mengukur jarak antara dia meninggalkan tempat orang jahat sampai jarak menuju tempat yang dia tuju, yaitu kampungnya orang-orang soleh. Dan dengan izin Allah, Allah dekatkan jarak antara kematiannya dengan kampung kebaikan. Akhirnya orang ini termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak Ibu, ini hadis sahih ya. Ya, soal kejadiannya ya, kita serahkan kepada Allah, dan pasti Nabi ketika beliau berkisah adalah shadiqul masduq. Gak usah protes ya. Kadang-kadang kita kan senang teman kayak gue ya. Suka-suka Allah, maunya Allah begitu ya. Mengampun. Ya kadang-kadang hari ini kita kan tahu ya ada kasus ini kasus itu ya. Kalau kita orang beriman ya kita berharap ya Allah, kalau memang orang ini baik untuk mendapatkan petunjuk hidayahmu, ya mudah-mudahan dia mendapat petunjuk hidayah dan mau bertaubat. Tapi kalau sekiranya ya orang ini sulit untuk mendapatkannya, engkau lebih tahu apa yang harus engkau tunaikan kepada orang ini, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal qada dan qadarnya Allah ya. Ini juga satu ayat yang penting banget untuk dihafal. Satu lagi Bapak Ibu dilihat di surat Ar-Ra'd. Ini kalau bisa dihafal beneran ini ya. Di Ar-Ra'd ayat nomor 39. Silakan. Ar-Ra'd 39. Allah berfirman ya, gimana? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Ini ayatnya pendek. Sudah ketemu? Ya. Yang surat nomor 13 ya. Surat Ar-Ra'd itu surat nomor 13. Ayatnya nomor 39. Ya dekat dengan surat An-Nisa. Kalau An-Nisa kan 40 ya. Ayatnya di Ar-Ra'd ayat nomor 39. Jadi artinya apa? Yang Allahu apa tadi? Ma yasha. Allah menghapus apa yang dia kehendaki untuk dihapusnya. Ya, wa yusbit, dan Allah menghendaki apa yang mau ditetapkan. Wa indahu umul kitab, di sisi Allah ada umul kitab, ada buku catatan di Lauh Mahfuz. Ya tentu kalau Bapak Ibu kita baca tafsir ya, berbagai tafsir ya, ragamnya sangat banyak ya. Pemahaman para mufasir berkaitan dengan ayat ini.
Tapi saya menyimpulkan ada dua sebenarnya, dua pendapat itu bukan kontradiktif, tapi dua pendapat sama-sama benarnya, sama-sama bisa dibenarkan. Pendapat yang pertama maksudnya ini berbicara soal nasikh dan mansukh. Apa? Tahu nggak nasikh dan mansukh? Jadi ada hukum-hukum dalam Al-Quran yang sudah pernah ditetapkan Allah, tapi dihapus dan diganti dengan yang lain. Misalnya di zaman Nabi, ya itu kan pernah kaum muslimin kiblatnya ya menghadap ke Baitul Maqdis, dihapus oleh Allah kemudian berpindah ke Baitullah di tanah haram, yaitu apa di Makkah Al-Mukarramah. Ini diantara maknanya. Tapi makna yang lain diantaranya Allah suka-suka terhadap tulisan yang sudah ditulis. Ya, mau dihapus, mau ditetapkan, terserah Allah. Allah mampu untuk melakukan. Yang kemudian disyariatkan kita banyak berdoa, karena diantara cara kita merubah takdir dengan izin Allah adalah dengan banyak berdoa. Ya, bahkan nanti kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, berkaitan dengan ayat ini, beliau itu tawaf ya di Ka'bah sambil menangis dan sambil berdoa ya. Ya Allah, sekiranya catatanmu ya tentang aku di sisimu adalah kejelekan, ya, kesengsaraan, ya Allah hapuslah catatan itu dan diganti dengan kebahagiaan. Seraya membaca ayat ini. Berarti apa? Pemahaman Sayyidina Umar yang termasuk ya bahwa yamhullahu ma yasha wa yuthbit, di antaranya adalah soal qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kita mengimani qada dan qadarnya Allah adalah saat kita bangga memiliki Allah yang super ya, sehingga dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun tentang keputusan-keputusan. Di sisi lain kita yakin bahwa semua keputusan Allah terikat oleh dirinya yang haram berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dan keputusan Allah selalu terikat dengan asma'nya yang sangat indah. Di antaranya Allah adalah Alimun Hakim, Ghafurun Halim, Maha Pengampun lagi Maha Lembut, Halim ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga tidak ada sedikit pun pikiran orang-orang beriman terhadap qada dan qadar ini pikiran-pikiran yang negatif. Hanya ada pikiran yang positif bahwa semua yang Allah putuskan dalam kehidupan dunia adalah kebaikan sepanjang kita memiliki iman. Sampai Nabi memberikan hiburan. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang paling susah, sehingga tidak ada yang lebih susah dari orang ini. Tapi dia mati membawa iman. Akhirnya Allah celupkan orang ini di surga. Dicelupkan atau dicelupkan? Dicelup benar, kemudian ditarik mani. Kemudian ditanya sama Allah, hei hambaku, pernah susah gak kamu di dunia? Dia berkata, wallahi saya tidak pernah susah meskipun hanya sesaat. Tuh Bapak Ibu ya. Sebaliknya ada orang yang paling bahagia, tidak ada yang lebih bahagia dari orang ini. Semuanya serba ya cukup. Mau kepengin apa langsung ya, kepengin apa itu. Pokoknya gak ada orang yang lebih hebat dari orang ini. Tapi dia sayang, matinya membawa kekafiran. Akhirnya orang ini dicelupin terlakan, dicelup natok ya. Kemudian ditarik lagi, ya hambaku pernah senang orang nantunya. Kata orang ini, wallahi saya tidak pernah senang walaupun hanya sesaat. Milih sindi Bapak Ibu. Yang penting kita iman ya, dalam kondisi apapun jangan melepas iman. Karena kadang-kadang ada orang yang gara-gara kena musibah akhirnya melepas iman, frustasi, putus asa ya. Akhirnya boleh dia apa Bu? Boleh dia benting. Tahu benting? Ya, untuk federasi ini ya benting. Ibu kasih bentingan loh teh. Sebelumnya berduit Bu tak melipin. Mau apa Bu? Mau kendat. Alhamdulillah. Ini jangan sampai sesusah apapun kita tetap iman. Pasti dibalik ini semua ada hikmah. Lagi meriang, sabar ya. Mudah-mudahan meriangnya menjadi pembersih. Tapi yang berobat ya. Jangan pembersih meriang terus. Jangan ya berobat.
Tadi kan begitu ayatnya di surat Al-Hadid. Kalau lagi senang ya jangan lupa ini jangan euforia, tetap merunduk ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jalani aja hidup ya. Kan yang hadir ini kebanyakan istekan nanti Pak Baru kemarin istekan di Bu hari Jogja istekan nanti kasih sabar kok. Salah kebaik betul apa ngomongin. Jadi Bapak Ibu ibarat kita mau ke Jogja sudah sampai Wates ya. Sedela maning disekutu. Sabar ya. Sabar ya, dinikmati aja ya. Ya kecuali yang masih muda-muda di sini. Yang muda siapa sih? Ya umurnya masih ya, semudah-mudahnya di Purworejo ya. Atau di Kebumen ya tetap betul. Tapi kadang-kadang ya anak sing nang Kebumen 70 sebelum disir ya. Intinya gini Bapak Ibu, yang penting kita sampai kepada Allah, kemudian kita mendapatkan yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat nomor berapa? Ar-Ra'du, bukan surat Al-Hadid. Di Ar-Ra'du ayatnya nomor 22-23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Perhatikan Bapak Ibu ujung ayatnya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu nanti dilihat surat Ar-Ra'd ya, ayat nomor 23 atau 24 saya akan lupa ya. Ini terakhirnya, ini nggak ada anisanya. Ya, anisanya tadi udah ya. Jadi itu penutup supaya kita tetap sabar ya. Kan kita kepengen perjalanan ini full sampai langkah terakhirnya nyampe mana? Ya, nyampe surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sana ketemu anak, ketemu bojo, ketemu putu, ketemu besan, senang kan? Mbak guru yang kita nggak pernah memandang bacanya ketemu di surga semua. Senang kan? Kira-kira lara untungnya kasih kemutan orang. Kemutan kabeh ya. Sing penting nang surga. Cuma salaman para malaikat ini, resepsionisnya diantaranya para malaikat, dia mengatakan Assalamun alaikum bima sabartum. Jelas Anda sukses, Anda selamat karena Anda termasuk orang-orang yang sabar. Sabar gitu Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan yang sabar panjang umur. Yang suara sabaran ya melasi, memang kesuwen itu melasi. Orang sabar tuh kesuwennya melasi Bob ya. Jadi Bapak Ibu yang gak sabaran ya hati-hati, kayaknya malaikat di surat ini yang naksir ini. Ya Allah itu mau suara sabaran melasi lah, harus kesuwen jemput sikit ya Pak. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menikmati iman kita kepada qada dan qadarnya Allah ya, sama sebanding dengan iman kita kepada rukun iman yang lain. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran atas iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.